Dalam salah satu puisi Rindra dikatakan, saudara, bahwa kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Sangat puitis, sangat semangat, sangat berpengharapan. Itu gambaran kehidupan yang optimis. Matahari yang selalu bersinar menggambarkan sebuah kesadaran yang harus kita miliki setiap saat. Bumi adalah pengendali untuk mengontrol diri. Itulah kesabaran. Dan ditunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, tapi pelaksanaannya. Itulah perjuangan. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan saat ini, saudara? Firman Tuhan yang cukup beken menggambarkan 5 orang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana, 5 yang bodoh. Tampaknya ini bahasa antara bijaksana dan bodoh. Tapi hari ini tema kita akan bicara lebih menarik, yaitu orang yang berpengharapan dengan berjaga-jaga dan setia. Jadi orang yang bijaksana yang dimaksud adalah orang yang berpengharapan, orang yang berjaga-jaga, dan orang yang setia menanti kedatangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah cukup? Mungkin dulu cukup. Tetapi kalau kita terjemahkan firman ini, sering firman ini hanya berbicara tentang kebaikan yang egois. Tapi hari ini kita akan bicara pengharapan, menanti, dan juga kita akan melakukan kebijaksanaan di dalam kebersamaan dengan setia. Nah, kalau bicara 5 gadis yang bijaksana, jelas mereka sudah enggak ada persoalan. Karena mereka melakukan yang terbaik. Menyediakan minyak, menyiapkan lampu dengan baik, berjaga-jaga. Tapi 5 yang bodoh ini, apakah akan dibiarkan? Tentu tidak. Karena ini persoalan bersama di dalam kehidupan. Jangan sampai firman-firman kita hanya bicara tentang kebaikan tetapi bersifat egosentris. Hari ini kita bicara bagaimana berpengharapan, bagaimana dengan kesetiaan, bagaimana dengan berjaga-jaga dalam sebuah kebersamaan. Yang pertama, saudara, kenapa mereka sampai tidak siap menyambut pengantin? Karena memang tampaknya orang gadis yang bijaksana sibuk dengan persiapan dirinya, dengan minyaknya, dengan lampunya. Seperti kita biasanya sibuk menyiapkan untuk kebaikan kita. Kita tidak melihat, mencoba ada orang-orang yang mungkin karena kesibukan, mungkin karena kelemahan, tidak bisa melakukan dengan sempurna. Hari ini dunia semakin lama semakin egois. Beberapa waktu yang lalu ada banyak orang yang bunuh diri di hadapan umum, terjun dari atas untuk disaksikan. Karena mungkin saking stresnya, hidup saja nggak diperhatikan, makanya biarlah dia mati untuk diperhatikan. Ada orang yang meninggal di perumahan sampai beberapa hari karena tidak sempat orang untuk melihat karena sibuk sendiri. Hari ini kita bicara masalah kepedulian dalam menanti Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, bicara masalah berjaga-jaga, menanti Tuhan, itu juga bicara tentang berbagi. Bukankah cerita itu menceritakan 5 gadis yang bijaksana tidak mau memberikan minyaknya kepada 5 gadis yang bodoh? Ya memang tampaknya bagus, tapi hari ini mari kita bongkar. Kebaikan, kesiapsediaan, apa artinya kalau tidak siap untuk berbagi karena kita hidup di dalam sebuah kebersamaan. Untuk itu mari, di dalam kita punya pengharapan, di dalam kita berjaga-jaga,
dan kita tetap setia dengan Tuhan sampai Tuhan datang, ada dalam sebuah roh kebersamaan. Itu yang penting, saudara. Gereja terlebih bukan hanya bicara satu orang pribadi, tetapi kebersamaan, kebaikan bersama. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, kalau ada sesuatu yang mungkin perlu dibereskan, jangan hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang dianggap bodoh dalam tanda petik. Kadang-kadang mereka tidak bijaksana, kadang-kadang mereka mungkin tidak mampu karena situasi dan kondisi, bukan keinginan untuk itu. Mari supaya kita lebih berpengharapan, lebih berjaga-jaga dan setia dalam Tuhan, kita artikan firman ini di dalam kebersamaan, di dalam kepedulian, dan di dalam semangat untuk berbagi. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.